Sobat BMKG, bulan Februari masih berada dalam periode musim hujan. Sepekan terakhir telah terjadi hujan lebat hingga sangat lebat, di mana curah hujan harian tertinggi tercatat di Kalimantan Barat sebesar 110,4 mm per hari, diikuti Kalimantan Selatan yaitu sebesar 99 mm per hari, Lampung 87 mm per hari, Kalimantan Timur 82,6 mm per hari, Jawa Tengah 81 mm per hari, dan juga Sulawesi Selatan 76,2 mm per hari. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu monsun Asia, di mana aliran angin yang membawa pasokan massa udara basah dari daratan Asia bergerak menuju Indonesia. Faktor kedua yaitu outgoing long wave radiation atau OLR yang bernilai negatif. Parameter ini mengindikasikan meluasnya tutupan awan tebal dan meningkatkan aktivitas konvektif. Faktor lainnya yaitu kombinasi fenomena Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby ekuator, dan juga gelombang Kelvin terpantau aktif di wilayah Samudra Pasifik sebelah utara hingga timur Laut Papua yang berkontribusi terhadap penguatan proses konvektif di kawasan tersebut. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi dinamika atmosfer terkini dan seminggu ke depan bersama saya Yuni Maharani. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, dalam sepekan ke depan terdapat beberapa gangguan atmosfer di wilayah Indonesia seperti di wilayah belahan bumi utara. Terpantau adanya siklon tropis Penha, tepatnya di Samudra Pasifik Timur Filipina, dengan pergerakan ke arah barat dengan kecepatan angin sebesar 35 knot. Siklon tropis tersebut memberikan dampak berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, serta gelombang tinggi di perairan Kepulauan Talaut dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat Daya. Kemudian di belahan bumi selatan adanya bibit siklon tropis 98P terpantau di daratan Australia yang bergerak ke arah barat hingga barat daya dengan kecepatan angin sebesar 20 knot. Bibit siklon tropis ini memberikan dampak berupa potensi hujan dengan intensitas sedang dan angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur serta potensi gelombang tinggi dengan kategori sedang di wilayah Laut Sawu, perairan Kepulauan Leti hingga Sarmata, perairan Kepulauan Babar hingga Tanimbar, perairan Kepulauan K hingga Aru, Samudra Hindia Selatan NTT, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah. BMKG memperkirakan pengaruh dinamika atmosfer dari skala global hingga skala lokal masih mendominasi di wilayah Indonesia. Pada skala global seperti El Nino Southern Oscillation atau ENSO dan SOI serta indeks Nino 3.4, di mana indikator tersebut mempengaruhi pada peningkatan aktivitas konvektif terutama di kawasan timur Indonesia. Selain itu, monsun Asia diperkirakan masih akan bersifat persisten hingga dasarian kedua Februari, didukung dengan adanya pergerakan seruakan dingin atau yang biasa kami sebut wilayah cold surge yang diperkirakan signifikan serta indeks change atau cross equatorial northerly surge yang berada pada kategori tinggi. Oleh karena itu, potensi cuaca di wilayah Indonesia bagian selatan diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif di sebagian wilayah Indonesia, gelombang Kelvin terdeteksi aktif di sebagian Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian utara dan timur, Sulawesi bagian utara hingga tengah, Maluku Utara, dan juga Papua bagian utara. Untuk gelombang Rossby ekuator dalam sepekan ke depan terpantau masih aktif di wilayah Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Kombinasi antara MGO, gelombang Rossby ekuator, dan juga gelombang Kelvin terpantau aktif di wilayah Sulawesi, Maluku Utara, dan juga Nusa Tenggara. Sobat BMKG, kami sampaikan prospek cuaca di wilayah Indonesia dengan periode 6 hingga 8 Februari 2026 umumnya didominasi oleh kondisi cuaca hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sekitar wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan juga Papua Tengah. Selain itu, berpotensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir maupun kilat serta angin kencang dengan kategori siaga terdapat di Kota Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Papua, dan juga Papua Selatan. Adanya angin kencang terdapat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, cuaca di Indonesia dengan periode 9 hingga 12 Februari umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di wilayah Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan juga Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir maupun kilat serta angin kencang dengan kategori siaga terdapat di Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua Pegunungan. Selain itu, angin kencang juga berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara Timur. BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas terutama perjalanan darat, laut maupun udara, serta kegiatan di luar rumah seperti ibadah, olahraga maupun aktivitas wisata. Pantau terus informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di www.bmkg.go.id, aplikasi kami yaitu Info BMKG, serta media sosial di @infobmkg. Demikian informasi yang telah kami sampaikan, tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.